Shalom. Jumpa lagi dengan saya Abuna Markus Malar Oesa. Kembali pada pagi hari ini, Kamis 1 Februari 2024. Saya terpanggil untuk membuat video kedua tentang ulasan hukum terkait dengan situasi terkini di Indonesia. Yang ingin saya komentari dalam video ini adalah terkait pernyataan keberpihakan Presiden Joko Widodo dalam perhelatan politik Pilpres 2024 ini. Di tangan saya ada buku Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau yang sering disebut Konstitusi. Kepada Presiden Jokowi, saya mengingatkan sumpah jabatan yang diucapkannya dan disumpah di atas Al-Quran pada awal jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Dalam sumpah jabatan itu terkandung unsur ketaatan dan kesetiaan untuk melaksanakan konstitusi sepenuh-penuhnya. Bunyi sumpah itu adalah sebagai berikut. Dalam pasal 9 UUD 1945 dikatakan, demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Itu isi sumpah Presiden ketika dilantik, sebagaimana tercantum dalam Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada beberapa aspek penting yang patut mendapat perhatian. Pertama, Presiden Republik Indonesia akan memenuhi kewajiban untuk melaksanakan undang-undang dengan sebaik-baiknya. Kita ingat rekayasa hukum di Mahkamah Konstitusi di Indonesia di masa Presiden Megawati Soekarno Putri. Telah dibentuk satu lembaga hukum untuk menjaga konstitusi ini. Apalah daya, apalah artinya bila mahkamah yang terhormat itu direkayasa, dicederai. Kenapa saya katakan dicederai, direkayasa? Ya, buktinya MK yang seharusnya hanya mengadili undang-undang, pasal-pasal tertentu yang di judicial review ke lembaga tersebut, hanya sebatas itu, bukan untuk membuat peraturan baru, tetapi dalam putusan MK nomor 90, MK yang diketuai oleh paman dari Gibran, besan atau ipar dari Jokowi,
membuat satu peraturan baru, menambah satu frasa dalam undang-undang itu. Ini jelas-jelas bertentangan dengan kompetensinya dalam bidang yudisial. Yang punya kompetensi untuk merubah undang-undang atau menambah frasa itu pemerintah, presiden bersama DPR, bukan MK. Tetapi karena sudah digembosi dengan kepentingan politik dan ada intervensi kekuasaan di dalamnya, abuse of the power, maka terjadilah hal demikian. Yang kedua, yang terbaru, seperti saya singgung dalam video kemarin, saya ingin memberikan ulasan mengenai pernyataan Presiden Republik Indonesia tentang keberpihakannya kepada paslon tertentu dalam pemilu presiden dan wakil presiden 2024. Dalam sumpah tadi, sebagaimana terkandung dalam konstitusi, dikatakan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya memegang teguh undang-undang dasar ini. Seadil-adilnya. Menjalankan segala undang-undang dan peraturan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Tentang seadil-adilnya. Kita masih ingat pernyataan beliau ketika dia mengundang 3 calon presiden untuk menjaga netralitas, dan dalam beberapa event kepada para pimpinan daerah, kepada para pejabat aparatur sipil dan negara untuk menjaga netralitas. Tetapi belum lama ini ia menyampaikan pernyataan yang sangat membingungkan dan menyalahi etika dan konstitusi. Dia mengatakan presiden boleh berpihak dan berkampanye. Lalu yang menjadi persoalan lagi ialah ia mengatakan itu di hadapan aparat keamanan tentara di Halim Perdana Kusuma, di samping Kemenhan yang adalah kandidat yang dijagokannya. Dalam konstitusi dikatakan bahwa presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Di sini lucu dan menarik. Di tempat lain dan dalam waktu lain dia berkata netral. Tapi ini di depan bawahannya tentara dan pembantunya Kemenhan, Menteri Pertahanan Prabowo yang adalah capres jagoannya, menyatakan berpihak. Dia sendiri yang akhirnya mematahkan pernyataan sebelumnya. Kalau dia yang adalah pimpinan tertinggi dari tentara, Polri, menyatakan diri tidak netral, memihak, mendukung paslon tertentu, dalam dunia kemiliteran itu kemudian dimaknai sebagai ini perintah pimpinan tertinggi. Maka sangat logik bila hari-hari ini kita menyaksikan
pelbagai intimidasi atas nama peraturan, atas nama keamanan presiden. Menghajar orang seenak-enaknya oleh aparat keamanan, oleh tentara, oleh polisi, oleh pas pampres. Seperti yang baru saja terjadi di Gunung Kidul. Seorang pemuda yang bawa bendera dari pasangan tertentu digebuki, lalu dipaksa untuk menurunkan semua bendera-bendera dari partai lain. Ini apa? Padahal lanjutan dari sumpah tadi adalah dengan seluruh-seluruhnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Saat ini Presiden Jokowi kelihatannya kasat mata sekali, tidak lagi berbakti kepada nusa dan bangsa, tetapi hanya kepada paslon tertentu dan demi anak kesayangannya. Lihat saja di minggu-minggu terakhir ini, seluruh pelayanannya dipusatkan di Jawa Tengah. Memangnya Indonesia hanya Jawa Tengah? Bukankah dari mulutnya sendiri ia pernah berkata, orientasi pembangunan sekarang adalah Indonesia sentris, bukan lagi Jawa sentris. Tapi hari-hari ini sudah 1 minggu lebih, seluruh pelayanannya, bahkan pelayanan remeh-temeh yang seharusnya dibuat oleh Menteri Kementerian Sosial dalam kerjasama dengan dinas-dinas sosial daerah, entah provinsi, kabupaten atau kota, membagi bansos. Sekarang pimpinan tertinggi negara ini turun bagi bansos. Apa-apaan? Situasi ini sungguh memprihatinkan. Dan menurut saya ini lebih gawat, lebih rusak, lebih mengkhawatirkan, lebih menakutkan dari peristiwa 1998. Lebih menakutkan. Oleh karena itu, saya sebagai penjaga tonggak moral dan etika dan pewarta kebenaran tidak mau diam. Satu kata, lawan. Sekali lagi, mewakili the silent majority di Indonesia yang tidak mampu berbicara karena takut, atas nama kebenaran, atas nama keadilan, atas nama kepastian hukum, atas nama konstitusi, saya nyatakan satu kata, lawan. Lawan. Terkait ini ada pendasaran dalam bidang hukum. Ada satu adagium yang sangat bagus sekali dalam bahasa Latin. Ruat celum fiat iustitia. Walaupun langit runtuh, keadilan harus ditegakkan. Sekarang keadilan jauh panggang dari api. Sekarang keadilan hanyalah sebuah Ethiopia, hanyalah sebuah mimpi, jauh dari kenyataan. Presidennya seharusnya melaksanakan konstitusi dan undang-undang seadil-adilnya, sekarang tidak lagi adil. Pro anak kesayangan, pro calon tertentu. Dan kemudian presiden karena pernyataannya dan sikapnya yang semakin jauh dari etika dan undang-undang dan konstitusi, menjadi presiden buruk, menjadi contoh tidak baik dalam masyarakat. Jadi ketika presiden atas nama peraturan misalnya, atas nama kekuasaan, ia melakukan apa saja, orang akan bilang, itu kan contohnya presiden toh.
Ini suatu pendidikan politik yang sangat buruk. Pendidikan karakter yang sangat buruk. Dan bagi saya ini kegagalan revolusi mental sebagaimana digaungkan, didengungkan oleh Jokowi ketika dia kampanye 2014 dan 2019. Revolusi mental. Ternyata semuanya hanya lip service. Hanya pemanis bibir. Tidak ada energinya, tidak ada dayanya. Rusak total. Oleh karena itu, sekali lagi, saya mengajak rakyat Indonesia yang cerdas, yang melek hukum, yang tahu etika dan moral, dan menjunjung tinggi ideologi dan konstitusi negara Republik Indonesia. Kita lawan. Kita lawan. Terima kasih. Semoga kebaikan, keadilan, perdamaian, dan kebenaran kembali ditegakkan di negara Indonesia. Dan siapapun yang melanggar hukum, entah itu presiden atau siapapun, harus diadili seadil-adilnya berdasarkan hukum yang berlaku. Konstitusi pun mengatakannya itu. Bila presiden melakukan korupsi, melakukan hal tercela, tidak mentaati undang-undang, bisa dimaksulkan, diberhentikan. Sebagaimana presiden atas nama peraturan menindas orang, rakyat pun punya konstitusi untuk mengakhiri segala keburukan, kejahatan yang diciptakan oleh Presiden Republik Indonesia saat ini. Kita punya dasar untuk melakukan itu. Sekali lagi, kita semua sama di hadapan hukum. Equality before the law. Maka tegakkanlah hukum seadil-adilnya dan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya. Wassalam. Terima kasih.